Bagian terluar bakteri dilindungi oleh dinding sel. Adanya dinding sel yang disusun peptidoglikan menyebabkan sel bakteri menjadi kaku. Di bawah dinding sel masih terdapat satu lapisan pelindung, yaitu membran sel atau membran plasma, yang memiliki peran penting dalam mengendalikan transport zat menuju ke dalam dan luar sel. Berikutnya, lapisan tambahan berupa kapsul, tetapi tidak semua bakteri dilindungi kapsul. Adapun fungsi kapsul selain sebagai pelindung dari fagositosis juga berperan sebagai pelindung dari kondisi lingkungan, seperti radiasi kekeringan maupun senyawa kimia. Selanjutnya, bagian cair dari dalam sel sitoplasma. Hampir 80% sitoplasma bakteri tersusun dari air. Selain mengandung nutrisi, di dalam sitoplasma terdapat nukleoid dan ribosom. Sebagai organisme prokariot, struktur inti sel pada bakteri berbeda dengan sel eukariotik atau eukariotik. Inti sel pada bakteri tidak diselubungi oleh membran inti. Kromosom bakteri berbentuk sirkuler terletak memadat pada suatu area dalam sitoplasma disebut nukleon. Kromosom membawa informasi sifat utama yang diperlukan oleh sel, seperti bentuk sel, kemampuan metabolisme, dan lain-lain. Pada sel bakteri juga terdapat ribosom sama seperti organisme lainnya. Tetapi ukurannya lebih kecil dibandingkan ribosom pada sel eukariotik atau eukariotik. Ribosom berfungsi dalam proses sintesis protein. Selanjutnya, pili atau fimbria, yaitu struktur yang melekat pada membran sel berupa benang mirip flagel tetapi lebih pendek dan lebih tipis. Fungsinya adalah sebagai alat pelekatan. Ada juga fungsi khusus dalam pertukaran materi genetik melalui proses konjungsi. Berikutnya, struktur seperti benang tersusun atas protein. Berbeda dengan pili sebagai alat pelekatan, flagel berfungsi sebagai alat gerak pada bakteri. Sekian, terima kasih.